Gawat, makin panas. Gatot kirim puluhan pengacara, lepaskan anggota kami. Wahai Bapak Gatot, mohon berhati-hati. Ada dugaan mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio akan menjadi target penangkapan selanjutnya. Setelah beberapa deklarator koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, seperti Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, ditangkap. Ada sinyal keras hari ini. Ada 2 kali momentum ILC tidak tayang. Pertama, pada momentum Pilpres. Kedua, hari ini. Ini menjadi alarm bagi pers Indonesia. Apakah negara ini baik-baik saja? Sekarang, yang tersisa cuma Din plus Gatot. Inilah pion terakhir mereka di NKRI. Jika kedua ini musnah, maka akan musnah jaringan mereka. Akan musnah jaringan kami. Untuk mencari pengganti Din tidak mungkin, karena pengkaderan butuh waktu puluhan tahun plus penyusup. Oleh karena itu, ngapain sih nangkap Syahganda? Apa yang dia lakukan? Syahganda itu aktivis yang suaranya tidak mungkin seperti pembual Ade Armando. Kalau Ade Armando sudah jelas, bahkan tersangka yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Tapi, sepertinya dia belum ditangkap juga. Menurut saya, kesalahan besar Syahganda adalah berani menyindir Prabowo Subianto yang akhirnya angkat bicara soal Undang-Undang Omnibus Law ini. Syahganda berani menegur Prabowo dan menyebut Prabowo prematur. Menuduh tanpa dasar yang kuat akan menghancurkan reputasi Anda, Prabowo Subianto. Apalagi, Prabowo dalam waktu dekat ini berdiplomasi mengunjungi Amerika Serikat. Syahganda menghimbau Prabowo untuk menginvestigasi lebih dalam dan bersifat integrasi dengan intelijen kepolisian serta BIN untuk menyelidiki kemurnian demonstrasi buruh dan mahasiswa tersebut. Sebab gerakan buruh dan mahasiswa sudah ada sejak sebelum kemerdekaan RI. Wahai rezim, wahai Jokowi, wahai Prabowo Subianto, penangkapan Syahganda justru akan membesarkan gerakan kami. Ini akan terus membesarkan gerakan moral untuk selamatkan Indonesia. Penguasa tidak akan mampu menahan semangat perubahan anak-anak bangsa. Penangkapan terhadap sekretaris komite kerja kami itu juga menjadi bukti bahwa penguasa sedang takut, frustasi dengan gelombang dukungan rakyat kepada kami yang mirip gelindingan bola salju. Makin lama, makin besar dan makin besar. Oleh karena itu, wahai rezim, wahai Bapak Jokowi, wahai Bapak Prabowo, cara-cara seperti ini sudah tidak relevan dalam demokrasi. Ini hanya ada di negara otoriter. Tapi ingat, penangkapan tidak akan pernah mampu membungkam semangat perubahan rakyat. Kami jadi macan dewasa. Hati-hati, karena ini bisa membahayakan rezim. Penangkapan ini, di sisi lain, akan menguntungkan kami, organisasi yang didirikan oleh Gatot dan Syahganda dan kawan-kawan. Tapi, ini akan menjadi bumerang bagi rezim penguasa. Kami akan mendapat keuntungan politik sebagai organisasi yang ditindas penguasa. Dengan penangkapan sejumlah petinggi-petinggi kami, maka daya pikat kami sebagai organisasi perlawanan makin meningkat. Publik yang tadinya masih ragu-ragu untuk bergabung dengan kami bisa serta-merta memutuskan untuk bergabung. Wahai Pak Jokowi, rezim penguasa pasti sudah paham karakter bangsa Indonesia, yakni cepat bersimpati kepada pihak yang ditindas. SBY, Joko Widodo, bisa dijadikan contoh, bisa menjadi presiden karena simpati rakyat. Kami saat ini bisa dikatakan baru sebatas anak macan.
Tapi penindasan yang diterima para petingginya bisa menjadi vitamin yang akan mempercepat pertumbuhannya menjadi macan dewasa yang bisa membahayakan rezim penguasa. Wahai Bapak Prabowo, Anda harus berhati-hati. Fadlizon berselingkuh dengan kekuasaan. Sulit Anda tundukkan. Begitupun Arief Puyono, mantan Anda, mulai menyerang Anda. Jangan samakan mereka dengan Ali Ngabalin yang menjilat dan menyebut pendemo adalah sampah. Kok bisa orang dalam istana menyebut rakyatnya sebagai sampah? Fadlizon hidupnya cocok di barisan oposisi, bukan di kolam pemerintahan. Karena beliau sering keras bersuara, terus dan mengusik. Publik selama ini mendukung sikap politik Fadlizon yang tak sejalan, yang berpendirian sesuai dengan hati nurani rakyat. Walaupun berbeda dengan Menhan RI yang notabene adalah ketua umumnya di Partai Gerindra. Kini Fadlizon tidak bisa ditundukkan lagi oleh Jokowi, oleh Prabowo. Rakyat senang ada check and balance yang dilakukan oleh partai politik sebagai pilihan oposisi bermartabat, bukan malah berselingkuh dengan kekuasaan. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyono, juga ikut menyesalkan pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang berisi tuduhan terhadap pihak asing sebagai dalang di balik demonstrasi mahasiswa dan buruh serta kerusuhan. Menurut saya, yang mendanai aksi tolak Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker bukan pihak asing. Salah besar keyakinan Prabowo. Wong, UU Ciptaker itu merupakan undang-undang yang dinanti investor asing. Kata Arief, yang adalah Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu dalam keterangan kepada kantor politik Ermol Selasa pagi, 13 Oktober. Tuduhan Prabowo justru mengaburkan dalang utama dan pendana aksi rusuh demo Undang-Undang Ciptaker. Justru kata Arief, aksi kerusuhan yang mendompleng aksi buruh dan mahasiswa dalam menolak Undang-Undang Ciptaker memiliki kesamaan dengan aksi Mei 1998. Mahasiswa ini didompleng oleh segerombolan perusuh yang melakukan pembakaran pusat-pusat pertokoan di Jakarta dan pengerusakan fasilitas publik, di mana kerusuhan Mei 1998 tidak pernah ditemukan ada pihak asing yang mendanai. Dan dalam kerusuhan Mei 1998 juga belum ada hingga sekarang, kata dia menyindir Prabowo. Pada bagian lain, Arief Puyono mengatakan dirinya yakin, seyakin-yakinnya, bahwa dalang dan pendana kelompok perusuh yang mendompleng aksi buruh dan mahasiswa untuk menolak Undang-Undang Ciptaker berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu, hati-hati, wahai Pak Presiden, wahai Pak Jokowi. Kami yang dipimpin Gatot akan menjadi macan dewasa yang membahayakan rezim. Bagaimana menurut pendapat Anda?